Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan masuk pada materi teks laporan hasil observasi. Kompetensi dasar yang akan kita lalui yaitu 3.2, menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Dengan indikator 3.2.1, menemukan aspek kebahasaan laporan hasil observasi. 3.2.2, membandingkan isi 2 teks laporan hasil observasi. 3.2.3, membandingkan aspek kebahasaan dari 2 teks laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran adalah peserta didik diharapkan mampu untuk menemukan aspek bahasa, membandingkan isi, dan membandingkan kaidah bahasa 2 teks laporan hasil observasi dengan penuh kejujuran, cermat, disiplin, dan tanggung jawab. Struktur isi teks laporan hasil observasi. 1. Pernyataan umum. Pernyataan umum berupa definisi atau kalimat pengertian. Yang kedua adalah deskripsi bagian yang berisi bagian-bagian yang akan dijelaskan dalam laporan hasil observasi terkait dengan objek laporan hasil observasi. Yang ketiga adalah deskripsi manfaat, berisi manfaat dari objek laporan hasil observasi. Kaidah bahasa teks laporan hasil observasi ada 7. 1. Kalimat definisi dan deskripsi. 2. Konjungsi. 3. Verba dan nomina. 4. Afiksasi. 5. Kalimat simpleks dan kompleks. 6. Antonim dan sinonim. 7. Data atau angka. Penjelasan tentang kaidah kebahasaan. Kalimat definisi bisa juga disebut sebagai kalimat pengertian. Kalimat deskripsi merupakan kalimat penggambaran tentang suatu objek. Konjungsi merupakan kata hubung baik dalam satu kalimat maupun kata hubung dalam antar kalimat. Kemudian verba adalah kata kerja yang mempunyai ciri kata dasar yang mendapat imbuhan men, ber, di, dan ter. Kemudian untuk nomina adalah kata benda yang mempunyai ciri kata dasar mendapat imbuhan pen, per, an, dan kean. Afiksasi. Afiksasi merupakan kata yang telah mendapat imbuhan. Afiksasi meliputi prefiks, imbuhan di awal kata. Contohnya pada kata membantu. Membantu berasal dari kata dasar bantu mendapat imbuhan men, menjadi membantu. Kemudian sufiks atau akhiran, contohnya dari kata tanamkan. Tanamkan berasal dari kata dasar tanam mendapat akhiran kan, menjadi tanamkan. Kemudian infiks atau imbuhan di tengah atau sisipan, contohnya kata dasar gigi mendapat sisipan menjadi gerigi. Kata dasar tunjuk mendapat sisipan menjadi telunjuk. Tidak semua kata bisa disisipi dengan infiks atau sisipan di tengah. Kemudian berikutnya adalah konfiks. Konfiks merupakan awalan dan akhiran. Contohnya pada kata membutuhkan. Membutuhkan berasal dari kata dasar butuh mendapat imbuhan men dan akhiran kan, menjadi membutuhkan. Berikutnya adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat tunggal yang dibentuk oleh satu klausa atau anak kalimat. Cirinya hanya mempunyai satu kata kerja, tidak menggunakan konjungsi, dan terdiri atas satu pola kalimat. Untuk kalimat kompleks adalah kalimat yang mempunyai dua klausa atau lebih, dengan ciri mempunyai lebih dari satu kata kerja, kemudian menggunakan konjungsi, kemudian terdiri atas lebih dari satu pola kalimat.
Untuk penjelasan kalimat simpleks. Kalimat simpleks merupakan kalimat tunggal yang dibentuk oleh satu pola kalimat dan mempunyai satu verba atau kata kerja. Contohnya, sebagai contoh, buah semangka mengandung vitamin C. Buah semangka merupakan subjek, mengandung adalah predikat, vitamin C adalah objek. Kemudian yang kedua adalah Taman Nasional rusak parah. Kedudukan dari kalimat tersebut adalah Taman Nasional sebagai subjek, rusak parah sebagai predikat. Kemudian mereka membuat roti. Mereka sebagai subjek membuat predikat, roti adalah objek. Kalimat kompleks. Kalimat kompleks terbagi menjadi dua, yaitu kalimat kompleks setara dan kalimat kompleks bertingkat. Kalimat kompleks setara memiliki dua atau klausa ganda yang setara dalam satu kalimat. Dalam kalimat tersebut, antara dua klausa tersebut nanti akan dihubungkan oleh konjungsi yang berada di tengah-tengah kalimat. Contohnya, wayang berfungsi menghibur dan mendidik dalam budaya modern. Untuk pola kalimatnya, wayang sebagai subjek berfungsi sebagai predikat, menghibur dan mendidik sebagai pelengkap. Dalam kata menghibur dan mendidik ada konjungsi dan di situ. Kemudian dalam budaya modern termasuk keterangan. Contoh kedua adalah kelelawar aktif pada malam hari tetapi tidur pada siang hari. Kelelawar sebagai subjek, aktif sebagai predikat, malam hari sebagai keterangan waktu. Kemudian ada konjungsi tetapi, kemudian disambung lagi oleh klausa berikutnya yaitu tidur pada siang hari. Tidur termasuk predikat, pada siang hari termasuk keterangan waktu. Berikutnya adalah kalimat kompleks bertingkat. Kalimat kompleks bertingkat memiliki klausa ganda yang tidak sama. Contohnya, ibu memberi hadiah boneka, sedangkan bapak memberi hadiah sepatu. Di situ merupakan satu kalimat namun terdiri atas dua klausa yang tidak sama. Dan dalam satu kalimat tersebut ada penghubung kata, yaitu kata sedangkan atau konjungsi sedangkan. Untuk kedudukannya, ibu sebagai subjek, memberi sebagai predikat, hadiah sebagai objek, boneka pelengkap. Kemudian ada konjungsi sedangkan, disambung lagi klausa berikutnya adalah bapak memberi hadiah sepatu. Bapak sebagai subjek, memberi sebagai predikat, hadiah, objek, sepatu sebagai pelengkap. Pelengkap ini sifatnya boleh ada, boleh tidak, karena pelengkap ini hanya sebagai pelengkap. Kemudian berikutnya ada sinonim, antonim, data, dan angka. Sinonim merupakan persamaan kata. Misalnya, melihat. Melihat sinonimnya adalah memandang, menatap, melirik. Kemudian kata didahulukan. Didahulukan sinonimnya adalah diprioritaskan. Kemudian ada antonim. Antonim merupakan lawan kata. Misalnya, membuka lawannya menutup. Rendah lawannya tinggi. Seperti itu. Kemudian untuk kaidah yang terakhir adalah data dan angka. Data dan angka di situ berfungsi sebagai bukti untuk memperkuat sebuah argumen yang sudah disampaikan di awal. Demikian materi pada pagi hari ini tentang analisis isi dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nanti setelah ini kita akan masuk ke soal latihan, mencoba untuk latihan mengerjakan soal-soal yang sudah disiapkan. Untuk materi kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.